Oke, kita lanjutkan tentang aritmia. Jadi aritmia itu sebenarnya apa sih? Aritmia itu merupakan kondisi jantung di mana terjadi gangguan pada pembentukan impuls pacemaker. Jadi intinya kalau ngomongin aritmia adalah ritme ya, ritme dari jantungnya. Jadi terjadi gangguan pada konduksi impuls dan atau kombinasi keduanya. Jadi akibatnya mengganggu laju dan atau kontraksi otot jantung dan mempertahankan curah jantung normal. Nah, secara umum sebenarnya ini bisa kalian pelajari tentang aksi potensial. Jadi aksi potensial itu dimulai dari jumlah natrium eh, yang lebih tinggi dari di luar daripada di dalam, kemudian kalsiumnya juga lebih banyak ya, kemudian kaliumnya lebih tinggi di dalam daripada di luar. Nah, terjadinya pertukaran ya atau exchangers dari natrium dan kalium ini yang menyebabkan terjadinya potensial membran ya. Jadi potensial aksi itu dimulai dari satu proses yang disebut dengan resting apa? Yang pertama terjadi depolarisasi. Depolarisasi itu muncul ketika eh, natrium itu masuk ke dalam eh, masuk ke dalam sel. Jadi ya natrium masuk, kemudian setelah kanal natrium terbuka gitu ya, natrium masuk ke dalam sel dan jumlah yang cukup banyak, dia akan masuk ke fase puncak. Nah, begitu sudah sampai puncak, maka akan terjadi proses repolarisasi. Repolarisasi itu terjadi ketika kanal natriumnya itu tertutup dan kanal kaliumnya terbuka. Nah, akibatnya apa? Kalium yang tadinya di intrasel akan ke ekstrasel. Jadi jumlah kaliumnya lebih banyak. Nah, setelah itu masuk ke periode plateau di mana masuk kalsiumnya arus lambat, baru setelah itu masuk ke fase 3 yaitu repolarisasi. Nah, di repolarisasi ini kaliumnya masih tetap jumlahnya cukup banyak, tapi dia mulai terinaktivasi atau tidak aktif. Nah, akibatnya masuk ke balik ke fase yang pertama tadi yaitu resting fase atau fase istirahat di mana kadar natrium dan kaliumnya itu berada dalam posisi yang seimbang atau disebut dengan autoreciprocity. Nah, periode refraktori itu mulai dari fase 1 sampai fase 3. Nah, fase potensial aksi jantung itu biasanya dimulai dari depolarisasi tadi ya, di mana kanal natriumnya terbuka. Nah, begitu kanal natrium terbuka, maka natrium yang tadinya di luar sel akan masuk ke dalam sel. Nah, begitu masuk, dia akan mengubah potensial membran yang disebut dengan depolarisasi. Nah, arus keluar transien mengakibatkan pergerakan klorida dan kalium. Nah, kemudian masuk ke fase 1 karena Na-nya dirasa cukup masuk ke dalam sel, maka pintunya si natrium ditutup. Begitu Na ditutup, maka kalium terbuka. Nah, di sini akan terjadi repolarisasi di mana terjadi penutupan kanal natrium dan terbukanya kanal kalium. Nah, kemudian ada fase 2 yaitu fase plateau di mana ditahan keseimbangannya antara pergerakan Ca yang masuk dan keluarnya kalium. Nah, ini memiliki durasi yang panjang dibandingkan saraf dan otot lain. Nah, kemudian masuk ke fase ketiga, repolarisasi. Berarti tadi kan ada repolarisasi, fase ketiga masih repolarisasi. Maksudnya adalah kannya masih tetap terbuka, kannya masih boleh keluar, sehingga menyebabkan repolarisasi. Nah, kanal K akhirnya tertutup ketika potensial membran mencapai level tertentu. Nah, ini korespondennya dengan gelombang T pada ECG ya, elektrokardiograf. Nah, kemudian eh, masuk ke fase keempat yaitu fase istirahat yang disebut dengan potensial membran istirahat. Nah, fase kardiak sel ini terjadi sampai terstimulasi terkait dengan diastol ya. Jadi kalau bisa dibilang itu depolarisasi dulu ya. Depolarisasi itu terjadi ketika kanal natrium terbuka. Begitu kanal natrium terbuka, natrium masuk, kalsium juga masuk karena natrium dan kalsium itu biasanya bentuknya simport atau satu kanal yang eh, sama-sama kalau Na masuk, Ca ikutan masuk begitu. Nah, begitu terjadi resting potensial atau repolarisasi, maka kebalikannya
Na ditutup, otomatis Ca ikut tertutup dan kalium yang akan terbuka. Begitu kurang lebih ya kira-kira ya. Nah, refleks ini juga selain dari kanal ion juga dipengaruhi oleh neuron parasimpatik dan simpatik. Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di farmakologi molekuler. Ini hanya sebagai gambaran umum di mana tadi ya ada influx Ca dan Na yang beriringan dan ketika Na tertutup maka kalium terbuka. Begitu kira-kira ya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan ritme jantung bisa disebut dengan ritme sinus jantung ya. Nah, biasanya konduksi itu dimulai dari S anode ya. S anode ke ventricle melalui AV node dan sistem His Purkinje. Jadi konduksi melalui AV node berjalan lambat, konduksi melalui His bundles dan Purkinje fibers berjalan lebih cepat. Nah, biasanya kalau misal kita membaca ini ya, membaca elektrokardiograf kan kalian lihatnya hanya garis-garis seperti ini ya. Jadi di situ nanti akan ada beberapa segmen. Yang pertama yaitu PR. PR itu dari peningkatan ini PQRST ya, PQRST. Nanti terjadi yang tadi ada repolarisasi, depolarisasi ya, ini resting potensial, kemudian terjadi depolarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi, kemudian resting potensial kembali. Begitu ya. Jadi memang ini merupakan siklus yang berulang-ulang, jadi tidak hanya satu kali ya, namanya juga kontraksi atau signaling, otomatis dia berdenyut terus-menerus. Nah, inilah yang akan mempengaruhi dari ritme jantung. Jika ada ketidaknormalan dalam regulasi terbuka tertutupnya tadi, ini akan mempengaruhi dari PQRST ini. Nah, salah satunya adalah tachyarrhythmias atau peningkatan heart rate atau nadi ya. Jadi peningkatan nadi itu meningkat secara otomatis. Nah, ini menyebabkan pembentukan impuls dan menurunkan otomatisasi dari tubuh sendiri sehingga justru akan berakibat pada penurunan nadi. Nah, bisa juga karena re-entry ya. Re-entry itu artinya ambilan kembali ya. Jadi misalkan harusnya darahnya lewat ke seluruh tubuh, ternyata nggak bisa masuk lagi. Nah, ini menyebabkan gangguan pada konduksi impuls sehingga menghambat pada konduksinya. Ini pun akan menghambat pada ritme jantungnya sehingga terjadi penurunan ritme jantung. Nah, gangguan pembentukan impuls bisa terjadi karena beberapa macam ya. Yang pertama adalah tidak adanya sinyal dari pacemaker atau yang berhubungan dengan ritme jantung yang mengontrol ritme jantung, kemudian timbulnya ectopic pacemaker biasanya berasal dari sel konduksi ya. Biasanya juga di bawah kontrol dari S anode. Jika terlalu lambat, sel konduksi menjadi lebih dominan. Biasanya diakibatkan oleh injury juga ya, atau adanya iskemi. Iskemi itu penyempitan pembuluh darah atau hipoksia. Hipoksia itu artinya kekurangan oksigen dalam darah ya. Timbulnya oscillatory after depolarization. Jadi terjadi oscillatory setelah terdepolarisasi. Nah, dapat menginisiasi aktivitas spontan dari jaringan non-pacemaker, dapat diakibatkan juga oleh obat. Contohnya yang tadi yang kita bahas, digitalis, yang meningkatkan kontraksi otot polos. Begitu juga epinephrine. Epinephrine juga meningkatkan efek dari kontraksi otot polos ya. Kemudian apa yang terjadi sih setelah depolarisasi? Jadi setelah depolarisasi itu jika tidak normal ya, itu akan menyebabkan depolarisasi kardiak myosit. Ini akan mengganggu pada fase kedua, fase ketiga dan fase keempat di mana pada aksi potensial jantung akan mempengaruhi dari konduksi elektrikal dari sistem di jantung. Jadi ada yang disebut dengan early after depolarization atau EADS dan delay after depolarization. Nah, early artinya itu cepat ya, delay itu diperlambat. Jadi terjadi dengan adanya abnormalitas dari depolarisasi selama fase 2. Fase 2 berarti apa tadi? Fase 2 adalah repolarisasi ya, atau fase ketiga di mana ini menyebabkan peningkatan dari frekuensi abortif dari akse potensial yang sebelumnya normal ya kan,
Kemudian fase 2 mungkin juga akan mengganggu pada pembukaan kanal kalsium ya. Jadi memang yang terjadi adalah kanal kalsium ini justru akan terblok. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya eh, dia juga akan mengganggu juga karena kalsium dan sodium atau natrium itu saling berteman ya, makanya karena kalsium terganggu otomatis natrium juga terganggu. Nah, eh, early after depolarization ini dapat menyebabkan torsade de Pointes. Jadi salah satu gejala torsade de Pointes. Kalian harus cari sendiri apa itu torsade de Pointes. Kemudian bisa juga menyebabkan takikardi atau apa namanya ritme denyut jantungnya meningkat, kemudian aritmia atau ketidakseimbangan dari denyut jantung. Bisa juga merupakan delay after depolarisasi, biasanya dengan kata lain itu berhubungan pada fase keempat, yaitu repolarisasi ya. Setelah repolarisasi menuju ke resting potensial lagi, tapi sebelum masuk ke aksi potensial yang normal lagi ya, biasanya itu mampu meningkatkan uh, kadar kalsium di sitosol. Nah, ini nampak ketika penggunaan digoxin, di mana itu akan muncul toksisitas dari digoxin, di mana digoxin itu kan meningkatkan kontraksi ya, menyebabkan overload dari sarcoplasmic reticulum itu menyebabkan spontaneous CA release during repolarization. Jadi belum apa-apa yang harusnya dia sudah santai lagi, sudah rileks lagi, tapi secara spontan CA-nya malah keluar lagi. Akibatnya CA itu keluar dari sel dan menyebabkan kanal natrium dan kalsium ini menjadi aktif. Nah, otomatis akan terjadi depolarisasi secara tiba-tiba. Nah, depolarisasi itu otomatis naik langsung pacu jantungnya sehingga apa namanya ritmenya menjadi tidak normal ya. Ini ada early depolarization ya. Jadi depolarisasinya lama sekali, ada yang delay depolarization. Jadi memang santai tapi tiba-tiba langsung naik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gangguan konduksi impuls ya, ada re-entry merupakan dua jalur konduksi di mana terjadi hambatan ya pada salah satu jalur. Jadi harusnya dia kan masuk ke sini ke seluruh tubuh normalnya. Tapi karena adanya re-entry makanya begitu masuk loh ini ke sini nggak bisa balik, akibatnya dia mencari jalan yang lain seperti itu. Ini mekanisme dari re-entry. Yang penting ada blocking di sini, unidirectional block, sehingga dia akan mencari jalan yang lain, atau juga bisa disebut dengan recovery excitability atau re-entry. Bisa di blok seperti ini tapi dia tidak bisa balik juga sama. Nah, untuk obat aritmia sendiri menurut Dipiro 2020 itu ada 4 kelas ya sebetulnya, tapi 4 kelas tersebut dibedakan ya. Yang pertama adalah 1A yaitu quinidin, prokainamid dan disopramin. Itu yang ion yang diblok adalah natrium dan kalium ya. Ini efeknya baik dari induksi velocity, kemudian refractory period dan automaticity. Ada juga golongan kelas 1B yaitu lidocaine, metixylin, kemudian 1C flecainid, propapenon, kemudian 2C itu ada beta blocker namun secara tidak langsung ya, indirect. Kemudian ada nomor 3 itu ada amiodaron, kemudian soltalol ya. Yang dihambat adalah potasium serta verapamil dan diltiazem. Ini merupakan obat CA channel blocker yang dihambat jelas karena menghambat CA channel berarti kanal CA yang dihambat adalah kalsium. Nah, ini klasifikasinya menurut Vaughan Williams yang tadi saya sampaikan, kelas 1 itu biasanya menghambat di fase ini depolarisasi, di mana dia pada awalnya itu memblok di kanal natrium dulu ya. Ada quinidin, kemudian lignocain, flecainid. Nah, kemudian yang kelas 2 itu lebih banyak ke antagonis beta adrenoreseptor justru di bagian fase keempatnya ya, resting potensialnya supaya tidak tiba-tiba naik gitu ya, ditahan dulu supaya tidak terjadi depolarisasi. Nah, kemudian yang kelas 3-nya itu memperpanjang potensial aksi dan periode refraktori. Jadi menekan ritme
menekan ritme entrance. Jadi memang menghambat di fase repolarisasi. Kemudian yang kelas 4 itu antagonis kanal kalsium, itu impaired propagasi impuls pada nodal area yang rusak. Contohnya adalah verapamil dan diltiazem. Nah, apa sih yang kita harus perhatikan? Jadi kalau yang kelas 1 tadi kan hubungannya dengan depolarisasi ya. Dia itu menghambat kanal cepat natrium ya, karena memang depolarisasi terjadi ketika terbukanya kanal natrium. Ini menyebabkan depresi sedang pada fase 0, di mana itu akan memperpanjang proses depolarisasi, meningkatkan durasi potensial aksi. Contohnya adalah quinidin. Biasanya ini merupakan first line terapi untuk aritmia. Nah, untuk aritmia atrial dan ventrikular meningkatkan periode refraktori. Untuk yang lain bisa kalian baca ya. Kemudian subkelas B, 1B, itu menyebabkan depresi lemah pada fase 0. Kalau tadi depresi sedang, ini depresi lemah. Nah, dia fungsinya beda. Kalau 1A memperpanjang depolarisasi, kalau 1B memperpendek depolarisasi. Kemudian menurunkan durasi potensial aksi, sementara yang 1A itu tadi itu meningkatkan durasi potensial aksi. Jadi ini kebalikannya ya. Nah, contohnya adalah lidocaine, di mana lidocaine justru bekerja dengan menghambat natrium, terutama di sel ventrikular, juga baik untuk aritmia untuk digitalis. Nah, begitu juga phenytoin. Phenytoin secara umum kita kenal sebagai anti kejang atau anti konvulsan yang juga bekerja sebagai aritmia, anti aritmia, sama seperti lidocaine. Nah, kemudian subkelas 1C itu menyebabkan depresi kuat ya. Kalau 1A sedang, 1B lemah, yang 1C kuat pada fase 0. Nah, ini tidak mempunyai efek tapi pada depolarisasi, tidak punya efek juga pada durasi potensial aksi. Tapi dia menyebabkan kondisi lambat pada semua bagian jantung, juga menghambat abnormalitas automatisitas. Nah, kemudian ada quinidin, efek pada jantung, menekan pacemaker, menekan konduksi eksitabilitas, kemudian memperpanjang periode refraktor, dan memperpanjang masa potensial aksi. Efek pada luar jantung itu penyekat adrenoreseptor alfa yang dapat menyebabkan vasodilatasi dan refleks peningkatan kecepatan node sinoatrial. Nah, toksisitasnya just for you know aja, for information. Jadi menyebabkan torsade de Pointes ya. Kemudian yang kelas 2 itu contohnya adalah beta blocker ya. Beta blocker atau beta adrenergic blockers ya. Aksinya adalah memblokade beta adrenergic miokardial dan stabilisasi membran langsung melalui blokade kanal natrium. Jadi ini juga sama bekerja di proses depolarisasi ya. Contohnya propanolol. Jadi dia itu memblok beta jelas ya. Kemudian secara lambat itu menyebabkan SA node dan epitopic pacemaking, dapat memblok aritmia yang diinduksi oleh olahraga ya. Kemudian beta blocker juga memiliki efek yang mirip seperti ya ini contohnya selain propanolol ada metoprolol ya. Kemudian yang ketiga ini sudah masuk fase repolarisasi. Nah, menyebabkan delay repolarisasi dan memperpanjang refraktori. Contohnya amidaron, ibutilid, bretilum ya. Sehingga memperpanjang efflux atau masuknya keluarnya ion kalium ya. Ini efeknya pada jantung, di luar jantung, dan efek samping utamanya. Kemudian yang terakhir ada kelas 4 yaitu penghambat kanal kalsium. Ini lebih pada CA channel ya, di mana kalsium itu meningkatkan kontraktilitas dari otot polos di jantung, di mana ini mampu memperlambat konduktivitas dari AV pada atrial fibrilasi, meliputi verapamil dan diltiazem. Nah, verapamil itu memblok kanal kalsium ya, kemudian memperpanjang konduksi antrioventrikular, kemudian menekan early dan delay after depolarization yang tadi kita bahas. Nah, sementara efek luar jantung itu menyebabkan dilatasi perifer. Nah, toksisitasnya pada jantung itu menyebabkan inotropik negatif. Kebalikannya ya, tadi kalau digoxin itu inotropik positif, ini menyebabkan inotropik negatif. Nah, terjadi penyekatan atrioventrikular pada dosis yang besar. Nah, untuk obat aritmia yang lainnya ada adenosin. Mekanismenya meningkatkan konduktans dan hambatan aliran masuk kalsium yang diinduksi oleh siklik adenosin monofosfat
Di mana kalau CAMP aktif, maka CA akan banyak masuk ke dalam tubuh sehingga terjadi hiperpolarisasi dan supresi potensial aksi. Jadi bergantung pada kalsium ya. Ketika ngomongin CAMP berarti dia membuka seluas-luasnya untuk aktivasi dari kalsium. Padahal kalsium sendiri merupakan konstriktor. Yang lainnya adalah magnesium, itu mempengaruhi kanal natrium sehingga dan kanal kalsium ada NAK-ATPase, ada kalium juga. Kalium ini ditujukan untuk menormalkan gradient kalium, terutama pada kasus early after depolarization dan hiperkalemi. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup panjang pembahasannya. Mudah-mudahan tidak bosan. Jika ada pertanyaan silakan bahas di forum. Satu post buat hari ini. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Thank you very much for your attention. See you for see you at the next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.